Optics, pengendalian lampu menggunakan jaringan Wi-Fi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adisa Dianita. Saya Raisya Malfa. Saya Tiara Zafa. Saya Nanda Putri Aulia. Saya Fia Anissa. Saya Putri Ayla. Saya Putri Nayla Sofi. Saya Anwinda Melia. Saya Sayyidana Hussein Tunggo. Saya Laras Anggreni Dirani. Saya Putri Kariditya. Dan teman kita yang sedang dispen yaitu Alifa. Selamat menyaksikan. Kita Buat rangkaian ini untuk mengimplementasikan konsep Internet of Things atau IoT dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian ini memudahkan pengguna untuk menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh menggunakan web. Dan juga rangkaian ini meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan sistem IoT seperti mengetahui cara pembuatan dan penerapan sistemnya. Kita juga dapat mengetahui komponen-komponen apa aja sih yang diperlukan, serta kita juga dapat memahami proses implementasi dan pengujian agar sistem dapat berfungsi dengan baik dan otomatis. Selanjutnya di sini ada manfaat IoT ini memudahkan kehidupan dengan membuat sistem lebih pintar dan efisien. Salah satu penerapannya adalah smart home, misalnya pengendalian lampu jarak jauh dan menggunakan MCU atau microcontroller dan berbasis Wi-Fi. Teknologi ini praktis, mudah, dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi energi di rumah. Selanjutnya, mempelajari IoT penting karena teknologi ini menghubungkan berbagai perangkat melalui internet untuk mengotomatisasi proses, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. IoT juga menjadi pengalaman penting dalam revolusi industri 4.0 dan membuka peluang karir serta inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, transportasi, dan smart city. Oke, selanjutnya kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada node MCU ESP8266. Lalu ada relay 1 channel produk dari Cina. Lalu ada kabel jumper, steker, kabel listrik, dan fitting udah di dalam. Lalu lampu 5 watt. Selanjutnya kalian membutuhkan gunting, obeng, dan kabel Type-C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian dari proyek yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, ini ada steker. Steker ini memiliki 2 kabel dari sananya. Yang satunya itu nyambung ke fitting dalam sini. Salah satu fitting ada di dalam. Fitting itu ada 2 ya di dalamnya, guys. Terus yang sebelahnya lagi itu kabelnya nyambung ke relay 1 channel ini. Dan dia nyambungnya itu ke yang ini yang ke NO. Coba sini, yang ujung paling atas ke NO. Lalu dari yang ini kan tadi satu nyambung ke steker, yang nyambung ke fitting, satu laginya itu nyambung ke relay lagi ke yang netral yang di tengah sini, sebelah sini. Lalu di relay 1 channel ini itu terdapat IN, GND, dan VCC seperti itu. Lalu yang paling atas itu ada IN. IN itu kami pasang dengan kabel warna coklat yang ini dan disambungkan ke MCU. MCU-nya itu ke
Kalau yang di depannya D1, ini D1 ada di sebelah sini. Yang kedua, atau 105 yang di belakangnya. Selanjutnya, yang kabel warna putih itu GND, yang kayak yang ini, yang putih. Yang putih itu masuknya ke sini, ke GND yang di depannya, dan yang di belakangnya itu GND juga. GND juga. Dan yang terakhir itu ada kabel warna hitam atau VCC yang ini, yang paling ujung. Yang terakhir itu di 3 volt, belakangnya juga 3 volt. Selanjutnya di MCU ini terdapat sambungan seperti ini untuk menyambungkan kabel Type-C. Sambungkan seperti ini. Lalu nanti kepala charger ini disambungkan ke stop kontak atau ke terminal. Sudah beres. Nah, jadi teman-teman, agar rangkaian kita rapi tidak seperti ini, jadi kelompok kami akan membuat sebuah lampu hias yang bisa kalian jadikan sebagai lampu tidur atau lampu hias yang berada di sudut ruangan rumah kalian. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada 2 buah gelas plastik bening dengan tutup cupnya seperti ini, ada paper bag bekas, ada benang nilon, ada gunting, ada cat akrilik dan kuasnya, ada gunting, ada pembolong kertasnya juga. Jadi langkah membuatnya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Lalu yang kedua, kalian bisa tempelkan 2 cup ini. Sebelum 2 cup ini, kalian bisa tempelkan cup ini dengan dudukannya menggunakan lem tembak. Lalu cat kaki lampu sesuai selera. Gambar yang kita buat seperti ini. Lalu gunting paper bag sebesar 16 cm. Di sini kita 16 cm dibagi 2. Jadi ada dua rangkaian, lalu kita satukan seperti ini. Lubangi salah satu sisi atasnya menggunakan pemotong kertas. Lalu masukkan benang nilon, lalu tarik hingga membentuk seperti ini. Setelah itu masukkan lampu LED sebelum kita tutup seperti ini. Lalu masukkan lampu LED ke dalam sini. Setelah itu kita tutup agar paper bag ini bisa disimpan seperti ini. Nah, cara kerja lampu agar bisa menyala ini, kita membutuhkan kabel Type-C untuk mengalirkan listrik dari adaptor atau komputer ke MCU sebagai akses point, sehingga MCU dapat menjalankan programnya. Ini rumus dulu bisa. Lalu kita bisa colokkan steker ini dengan kabel USB-nya. Kita menggunakan adaptor. Kalian juga bisa menggunakan power bank sebagai ininya, adaptornya. Nah, teman-teman, setelah kita sudah menghias lampunya seperti ini dengan sudah dicat, kita bisa menyalakan lampunya dengan kita menyalakan stekernya ke colokan dengan kabel USB-nya sudah dicolokkan ke dalam, bisa dicolokkan dengan menggunakan adaptor. Kita juga bisa menggunakan power bank juga ya teman-teman. Setelah itu kita aktifkan Wi-Fi-nya dengan nama lampu kelompok 2 1211. Ini sudah terhubung. Lalu setelah kita menghubungkan Wi-Fi-nya, kita langsung ke Google. Kita bisa cari dengan alamat IP-nya 192.168.4.1. Kita cari. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah tampilannya seperti ini,
kita bisa langsung menyalakan atau mengaktifkan lampunya. Ini untuk menyalakan seperti ini, dan kita bisa matikan kembali. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada kesulitan yang kelompok kami alami, yaitu terletak pada codingnya yang tidak berjalan dan error. Oleh karena itu, kami meminta bantuan kepada Bapak Asep Sukarya, dan alhamdulillah Bapak Asep bisa mengatasi kesulitan kami dan lampu kami bisa berhasil menyala. Terima kasih Pak Asep. Selanjutnya, kekurangan dari proyek kelompok kami yaitu belum bisa dipakai di iOS karena sistem iOS berbeda dengan Android. Dapat disimpulkan, IoT dalam proyek pengendalian lampu berbasis Wi-Fi ini dapat berhasil dan berfungsi sesuai harapan. Proyek ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian lampu dapat bekerja tanpa bergantung dengan jaringan internet eksternal. Cukup dengan koneksi lokal dari ESP8266. Proyek ini juga dapat menghemat energi listrik melalui kontrol jarak jauh dan otomatisasi sederhana. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran siswa untuk memahami dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi IoT di masa depan. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembuatan proyek ini. Jadi, proyek lampu menyala dengan web dapat direalisasikan dengan baik karena menggunakan ESP8266 dan relay sebagai komponen utamanya. Sistem ini memungkinkan para pengguna untuk menyalakan dan mematikan lampu melalui internet berbasis browser pada smartphone. Nah, sebelum digunakan, smartphone terlebih dahulu disambungkan ke jaringan Wi-Fi, yaitu ESP8266-nya itu sendiri yang berfungsi sebagai akses pointnya dan penghubung antara sistem lampunya dan perangkat penggunanya. Kemudian, melalui koneksi tersebut, para pengguna dapat membuka halaman web, halaman browsernya yang sudah diprogram oleh microcontroller dan dapat memberikan perintah secara langsung. Kemudian, perintah tersebut diterima oleh web dan dapat dijalankan secara real time atau secara langsung yang akan dijalankan tanpa kendali. Nah, itu tuh membuktikan bahwa fungsi komunikasi antara smartphone dan microcontroller berjalan secara optimal.